marah di rumah, berangkat ke kantor masih dibawa, nggak adil dong. Orang kantor yang nggak ngerti apa-apa kena semprot. Atau sebaliknya, marah di kantor dibawa Ke rumah. ke rumah, nggak adil. Orang rumah nggak tahu apa-apa kena, itulah kira-kira gitu. Dan kalau orang lagi marah, segala sesuatu yang dulunya tidak disukai, malah justru sebaliknya, menyukai. Orang dalam keadaan tenang, mendengar sesuatu yang pecah, ngeri. Tapi pada waktu lagi marah malah... Pemirsa, kita pagi ini alhamdulillah ditemani seorang tamu terhormat. Telah ada bersama kita di studio Bapak Dr. Haji Muhammad Subki Abdul Qadir. Jabatan formal beliau adalah Wakil Direktur Bidang Rohani, Pembinaan Rohani dari Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, sebetulnya ini ingin melanjutkan Pak. Mohon langsung saja minta maaf. Kami memperoleh penjelasan hal apa yang penting untuk mengembangkan keimanan kita ini Pak. Ya. Jadi yang sudah saya utarakan yang dalam satu paket daripada sabda Rasulullah SAW, yaitu hal-hal yang akan membawa kemuliaan diri dan juga kesejahteraan umat. Dalam satu sabda itu ada 9. Yang kedua, yang pertama kita sudah pernah bicarakan, yaitu masalah ikhlas. Yang kedua adalah masalah adil. Oleh Rasulullah SAW disabdakan, al-adl fir ridha wal ghadab. Kalau kalian pengen mulia, cobalah senantiasa bertindak adil. Baik pada waktu hati sedang tenang, tentram, kata Rasul, wal ghadab, maupun pada waktu hati sedang gundah marah. Nah ini, berbuat adil pada waktu tenang gampang. Yang paling sulit berbuat adil pada waktu hati lagi emosional. Sulit sekali. Sehingga orang dalam keadaan marah suruh adil. Masya Allah. Sulit sekali. Tapi masalah keadilan ini supaya tegakkan, cobalah belajar. Karena orang dalam keadaan marah itu rata-rata kalau kita amati itu menyebarkan ketidakadilan, gitulah kira-kira gitu. Maka oleh Rasulullah SAW diajarkan, kalau kalian sedang marah supaya mengurangi ketidakadilan, kata Rasul, kalau kalian posisinya lagi berdiri, cepat duduk. Ya ini satu pelajaran. Kadang-kadang kita memikir, lah justru orang marah lagi duduk malah berdiri. Tapi diajarkan lagi berdiri, cepat duduk. Kalau duduk masih marah, coba usahakan tidur, berbaring. Kalau ini masih marah, usahakan wudhu. Kalau masih marah lagi, salat. Kalau ini masih marah, keterlaluan. Gitu loh. Keterlaluan. Gitu. Lalu saya membaca sabda ini, memang kelihatannya apa? Kok begitu ya? Tapi setelah saya diskusikan dengan mereka yang ahli di dalam ilmu jiwa, betul Pak. Kata yang ahli ilmu jiwa, betul. Sebab orang dalam keadaan marah, kalau bisa bergerak, artinya berdiri bergerak, itu menyebarkan ketidakadilan. Coba sajalah. Marah di rumah, berangkat ke kantor, masih dibawa, nggak adil dong. Orang kantor yang nggak ngerti apa-apa, kena semprot. Atau sebaliknya, marah di kantor, dibawa ke rumah. Nggak adil. Orang rumah nggak tahu apa-apa, kena, itulah kira-kira gitu. Dan kalau orang lagi marah, segala sesuatu yang dulunya tidak disukai, malah justru sebaliknya, menyukai. Orang dalam keadaan tenang, mendengar sesuatu yang pecah, ngeri. Tapi pada waktu lagi marah malah nikmat sekali. Itulah kira-kira. Seorang lagi marah,
senang melampiaskan dengan memecah-mecah. Padahal marah itu suatu ketika akan reda. Pada waktu marah lagi reda, melihat akibat marah yang dia perbuat, maka akan menyesal dia. Maka oleh Rasul untuk mengurangi penyesalan, untuk mengurangi ketidakadilan, cepat-cepatlah kalian duduk. Artinya kalau harus tetap marah, ya silakan saja. Kira-kira yang akan dipecah ya seradius tangan saja gitu. Kalau tidak, itu satu. Jadi Rasul mengajari kalau marah begitu. Tapi satu sisi yang lain, ada seorang yang mengatakan, kalau kamu lagi marah, keluarkan. Jangan sampai kamu tahan. Kalau ditahan kemarahan itu kamu bisa sakit. Tapi mengeluarkan marah ada korban. Lalu bagaimana kita sehat, tidak sakit dengan mengeluarkan marah, tapi tidak ada korban. Maka dalam ilmu, ya teori namanya, dikatakan kalau kamu lagi marah, cepat keluar di tanah lapang, marahlah di tanah lapang. Ya saya pikir anjuran seperti ini apa bisa dikerjakan? Marah-marah di tengah lapangan sendirian, orang yang melihat kira-kira ini orang lagi sinting, kira-kira gitu. Satu, memang tidak ada korban, tapi sulit untuk dikerjakan. Ada yang mengajarkan kalau lagi marah, marahlah di depan cermin, yang jadi korban gambarnya sendiri. Itu pun saya kira tidak realistis gitu ya. Enggak, ya. Tapi Islam mengajarkan kalau kamu pengen tidak gampang marah, maka tumpahkan yang ada dalam hati kepada Allah di tengah malam. Yaitu yang namanya tahajud. Mengapa demikian? Marah, kalau kita analisa secara ilmiah, memang kalau problem sudah penuh. Dan manusia tidak ada yang tidak punya problem. Sehingga digambarkan oleh salah seorang kiai yang tidak ilmiah, tapi keterangannya baik sekali. Manusia itu dikatakan kayak bak kolam mandi. Ada air datang, ada air pembuang. Kalau air pembuangnya itu seimbang dengan air datang, nggak bakal meluap. Tapi kalau air datangnya meskipun tetes tapi tidak pernah dikeluarkan, suatu ketika meluap. Lalu diterangkan, tidak ada manusia yang tidak punya problem, tidak punya masalah, nggak ada. Semua punya. Ada yang masalahnya besar seperti air yang datangnya besar. Ada masalah kecil yang datangnya. Tapi kalau semuanya itu dikeluarkan dengan baik, tidak pernah akan meluap. Dan mengeluarkan problem yang paling baik, tahajud. Sehingga diajarkan di dalam Islam, kalau kalian pengen berakhlak baik, lebih-lebih untuk mengatasi yang paling berat yaitu masalah adil, belajarlah lewat tahajud. Jadi ini ada kaitannya. Masalah adil yang paling berat kalau kita dalam posisi di atas. Meminta adil gampang, melaksanakan adil justru yang sulit. Sehingga banyak orang diajarkan kalau masalah adil hubungannya dengan orang-orang yang punya jabatan tertinggi atau tinggi. Penting sekali karena keadilan ini akan makin tinggi posisinya, makin dinikmati oleh bawahannya. Sehingga oleh Rasul dikatakan ada 6 sifat yang baik. Tapi akan ada lebih baik kalau melekat pada orang-orang tertentu. Rasul bersabda demikian. Al-adul hasanun, walakin fil umaro ahsan. Sifat adil itu bagus sekali. Tapi yang terbagus, kalau sifat adil ini melekat berada pada orang yang lagi menjadi pejabat. Gitu. Ya orang rendahan baik, adil, tapi efek adilnya itu seberapa sih? Gitu ya. Lalu yang kedua, gaungnya tidak gitulah. Gaungnya kecil gitu. Lalu Rasul mengatakan selanjutnya, as-sakhu hasanun, walakin fil aghniya aksan. Dermawan pun sangat baik, baik sekali. Tapi yang terbaik, kalau sifat dermawan ini melekatnya pada hartawan.
Ya yang dermawan orang melarat ya seberapa yang gitu lah. Baik. Baik. Ya, ya. Tapi lebih baik kalau melekat. Yang ketiga, as-sabr hasanun. Sabar itu baik. Walakin fil fuqara ahsan. Tapi sifat sabar ini akan menjadi lebih baik kalau berada pada orang yang kebetulan lagi fakir, lagi kekurangan dan sebagainya. Sangat baik. Yang keempat dikatakan, at-taubatu hasanun. Walakin fisyubanu ahsan. Sifat taubat menghentikan perbuatan tidak baik, perbuatan dosa, itu sangat baik sekali. Walakin fisyubanu ahsan. Tapi sifat bisa taubat ini yang terbaik kalau melekat pada yang masih remaja. Ya sudah 70 tahun taubat, biasa. Gitu lagi. Sangat baik kalau melekatnya masih pada yang remaja. Masih remaja bisa menghentikan perbuatan yang tidak baik. Dan yang kelima dikatakan al-haya'u hasanun. Walakin fin nisa'u ahsan. Sifat malu itu baik sekali. Tapi yang terbaik, kata Rasul, kalau sifat malu ini melekat pada putri-putri kita. Malu baik. Tapi kalau putri kita masih punya sifat malu, indah sekali. Tapi kalau sudah putri kita buka-bukaan nggak malu, aduh sudah. Jadi satu di antara sifat baik itu tadi dikatakan al-adil. Adil baik. Tapi yang terbaik adalah kalau adil ini melekat pada Si pemegang kuasa. Sehingga untuk bisa adil ini kiranya sulit. Tapi harus gitu. Sulit tapi harus. Untuk bisa adil, satu, harus punya iman yang cukup baik. Yang kedua, diceritakan di dalam Islam, tidak terlibat dengan masalah yang lagi akan diadili, nggak boleh terlibat. Dan yang ketiganya, memang harus berlian betul. Imannya kuat, tidak terlibat, tapi kalau tidak berlian, sulit untuk menegakkan keadilan. Nah,